Saudara Timnas Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Prancis, Paris, untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan playoff melawan Guinea. Kedatangan Garuda Muda diunggah akun Instagram @timnasindonesia dengan caption "Hari Baru, Harapan Baru". Skuad U23 telah mendarat di Paris. Indonesia akan bertanding melawan Guinea pada Kamis 9 Mei mendatang untuk memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris. Garuda Muda harus berjuang lewat laga playoff karena finish di posisi 4 Piala Asia U23 2024 pekan lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan skuad Garuda Muda sudah memulai latihan jelang bentrok kontra Guinea di babak playoff Olimpiade Paris. Erick Thohir mengatakan setibanya di Paris, Garuda Muda akan memulai latihan sebagai bentuk adaptasi dengan cuaca yang tentu berbeda kondisinya dengan di Qatar. Timnas Indonesia U23 harus menampilkan performa apik saat melawan Timnas Guinea. Dengan membawa kemenangan, artinya Garuda Muda bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke Prancis. Ya, itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop. Apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera. Nah, karena itu saya menawarkan mereka, apalagi dengan suasana di Prancis itu cuacanya 11 derajat Celcius, yang jauh dari Qatar yang 28-33, mereka perlu adaptasi. Jadi mereka mau, ya mereka makanya berangkat. Hari ini kayaknya udah sampai ke Paris sekarang untuk transisi daripada fisiknya mereka untuk mulai latihan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan PSSI telah melobi FIFA agar laga playoff Timnas Indonesia U23 versus Guinea bisa ditayangkan di televisi meskipun pertandingan berlangsung tertutup. Arya menyebut tampaknya ada harapan FIFA setuju dan saat ini PSSI menunggu kabar dari FIFA dalam 1 hingga 2 hari terkait itu. Kita perjuangin. Akhirnya kita lobby ke FIFA. Dan sepertinya ada harapan. Bukan lewat aplikasi ya, bukan lewat aplikasi FIFA Plus, itu saja bukan. Tapi ditayangkan di televisi. Ini lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan sehari 2 hari dapat informasi. Ya, dan keyakinan kita tinggi nih, karena FIFA juga membuka ruang itu untuk ditayangkan secara pakai televisi. Jadi teman-teman kita di Indonesia itu bisa menonton gitu. Ini lagi, tapi dapat bayangkan sih kita. Mudah-mudahan kita bisa nonton langsung gitu. Telah tiba di Paris, Prancis, bagaimana persiapan dan kesiapan Timnas U23 jelang kontra lawan Guinea untuk berebut tiket Olimpiade? Pada Kamis mendatang kita berbincang dengan Pak Sumarji, Kepala Badan Tim Nasional Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Marji. Ya, selamat sore, selamat siang Baik. waktu Paris. Pak Marji, setibanya di Paris, apa saja agenda Timnas U23 saat ini? Kita kemarin tiba langsung anak-anak mempersiapkan diri kaitannya dengan kesiapan-kesiapan yang sudah disiapkan. Selanjutnya sore anak-anak diberikan waktu untuk melakukan aktivitas supaya tidak terlalu kaku ya badannya, dikarenakan kan perjalanan cukup jauh dan anak-anak butuh refresh. Diberikan kesempatan untuk olahraga ringan sore sampai dengan jam 7 malam ya. Nah, terus hari ini kita anak-anak sudah melakukan aktivitas rutinitas sesuai jadwal yang ada, dikarenakan hari ini kita melakukan latihan rutin. Tadi dari jam 11 siang sampai dengan sekarang kita masih melakukan kegiatan latihan. Nanti setelah kegiatan latihan, rutinitas seperti biasa, meeting tim berkaitan dengan soal kesiapan dan kalau kondisi fisik, bagaimana Pak Marji kondisi fisik? Tadi disampaikan oleh Erick Thohir ada beberapa pemain yang cedera juga. Seperti apa pemulihannya? Ya, salah satu diantaranya semalam juga beberapa pemain yang mengalami cedera ringan ya. Diterapi oleh tim terapi dan tim dokter,
dan kami selalu memantau perkembangan pemain yang kondisinya cederanya juga boleh dikatakan cedera ringan ya. Perkembangan untuk kebugarannya. Oke. Kalau kita lihat progresnya cukup baik ya, karena memang tim dokter dan tim terapi yang ikut di dalam tim kan memang mempunyai kualifikasi yang cukup baik ya, kualitas yang cukup baik dalam menangani cedera-cedera ringan seperti ini. Oke. Mudah-mudahan perkembangannya semakin baik. Amin, amin. Pak Marji, bagaimana dengan kabar dari klubnya Hubner dan juga Elkan? Apakah sudah ada balasan permintaan dari PSSI? Eh Kalau Justin sampai dengan tadi pagi kita update perkembangan belum ada jawaban ya dari klubnya. Demikian pula Elkan juga sama masih belum ada jawaban. Kita tetap masih melakukan komunikasi secara aktif ke klubnya. Kalau anaknya ya keinginannya gabung dengan kami. Tetapi kan ini kembali lagi bahwa kebijakan dari masing-masing klub ini kan berbeda-beda gitu. Hmm. Sehingga kondisi saat sekarang ini dengan belum ada kepastian, tentu kita harus ada opsi-opsi lain gitu. Tapi tetap kami masih menunggu jawaban kabar baik dari masing-masing klub, baik dari klubnya Justin maupun dari klubnya Elkan. Karena Kalau masih ada kesempatan. Iya, oke. Kalau Dewangga sudah terbang ke Paris, Pak Marji ya? Apakah sudah tiba justru? Dewangga sesuai jadwal nanti terbang 21.00 sesuai jadwal ya. Oh, Sesuai malam ini. jadwal. Malam ini baru terbang ya. Baik, Pak Marji, bagaimana nanti persiapan lawan Ginia? Ini tim besar di Afrika, 15 posisinya di Afrika ini, 76 dunia. Bagaimana? Optimistiskah, Pak Marji? Ya, kita tetap juga harus optimis ya, tetap optimis. Kita tahu bahwa lawan yang akan kita hadapi ini adalah para pemain yang sudah membiasakan diri dengan kekuatan ya, lebih kuat ya, lebih kuat, lebih cepat. Tetapi kan kembali lagi, kalau kita lihat dari cara mainnya, kemungkinan kita juga masih bisa bersaing melawan mereka. Sekarang tinggal bagaimana kami yang ada di sini, terutama tim analis untuk bisa mempersiapkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi kelebihan dan kekurangan lawan yang akan kita hadapi. Saat sekarang ini kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Tentu kalau berkaitan dengan soal optimis, kita tetap beroptimis karena anak-anak juga optimis gitu. Oke, Pak Marji, capaian 4 besar di Piala Asia ini patut diapresiasi tinggi, tapi tentu butuh perbaikan, evaluasi, catatan apa saja, Pak Marji, selama helatan Piala Asia kemarin? Banyak evaluasi yang harus kita lakukan ya, tetapi kaitannya dengan itu tentu nanti setelah selesainya Piala Asia ini, kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan parsial, tapi secara menyeluruh dari semua hal. Tentu berkaitan dengan itu, evaluasi itu nanti akan kita pakai untuk perbaikan ke depan seperti apa. Jadi untuk saat sekarang ini kami, saya di timnas di BTN tentu tidak akan mengevaluasi secara keseluruhan, tetapi nanti selesai kegiatan ini tentu kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan kegiatan ini untuk perbaikan ke depannya. Pak Marji, gambaran untuk line up nanti apakah akan ada perubahan yang besar pasca Piala Asia atau tidak akan jauh berbeda, Pak Marji? Gambarannya. Waduh, kalau berkaitan dengan line up kita sama sekali sekarang ini belum tahu ya. Masih rahasia ya STY ya? Ya, karena kita tahu sendiri kan berkaitan dengan line up ini kan selalu berubah-ubah begitu. Jadi tidak juga bisa kita sampaikan berkaitan dengan line up. Yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan tanggal 9. Seperti itu aja. Baik, kalau proyeksi ke depan, timnas bagaimana? Soal ada juga proyeksi naturalisasi, kan Anda kepala badan tim nasional. Bagaimana proyeksi ke depan nih untuk memperkuat timnas ini, Pak Marji? Ya, kalau kita berbicara soal prestasi ya, kita harus akui bahwa peran daripada pemain keturunan ya, yang punya darah dari negara kita itu memang masih dibutuhkan. Dikarenakan
kita ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan konsistensi yang memang betul-betul harus konsisten benar begitu, tidak bisa setengah-setengah. Karena kaitannya dengan pembinaan youth ini kan sampai dengan saat ini boleh dikatakan kita ini baru berproses gitu. Oke. Maka apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah berkaitan dengan penebalan masing-masing posisi. Artinya dari keturunan juga harus ditebalkan, dari lokal juga harus ditebalkan. Jadi sama-sama biar jalan. Kalau kita kepingin berprestasi dengan waktu singkat, kalau kondisi seperti ini ya butuh gimana ya? Kita mungkin hanya cuma ngomong begitu. Kita Baik. kan maunya real ya. Real kondisinya saat sekarang ini saya selaku Ketua BTN mendukung dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum. Baik, Pak Marji, kita tunggu perjuangan Garuda Muda pada Kamis mendatang. Semoga ada kabar baik, hasil yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Kepala Badan Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji, telah meluangkan waktu di program Kompas Petang sore hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih.